Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PIB 1 Pagi akan menjelaskan materi tentang algoritma pemrograman Python yang makalah yang telah kami buat sebelumnya. Di sini, sebelum saya menjelaskan materi, maka izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dari saya, nama saya Elzaman Rehan. Nama saya Muhammad Fahri Faruzan Nasution. Nama saya Dimas Fadlur Rahman, NPM. Baiklah, inilah dia materi tentang algoritma pemrograman Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Faruzan Nasution dan dua rekan saya Eljar Ahmad Rehan dan Dimas Fadlur Rahman ingin mempresentasikan makalah kami tentang algoritma dan bahasa pemrograman Python. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang definisi algoritma pemrograman. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematis tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan perhitungan, penalaran, otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dalam beberapa instruksi untuk menghitung dari suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output, lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Berikut ini 3 bentuk dasar algoritma. Yang pertama, struktur runtunan. Struktur runtunan yang digunakan untuk mengerjakan suatu pernyataan yang berurutan. Struktur runtunan mengerjakan perintah secara satu persatu sebanyak 1 kali. Kemudian pelaksanaan perintah juga dilakukan secara berurut dan hasil dari perintah terakhir merupakan hasil akhir dari algoritma. Kemudian jika terjadi perubahan urutan, dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Yang kedua, struktur pemilihan. Struktur pemilihan memerlukan proses pengujian kondisi untuk pengambilan keputusan. Apakah suatu alur algoritma suatu sesuai memenuhi syarat perkondisiannya. Pengujian kondisi ini biasanya dilakukan dengan pemilihan salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia sesuai dengan persyaratan yang tertentu. Yang ketiga, struktur perulangan. Struktur yang melakukan pengulangan beberapa kali terhadap suatu pernyataan. Perulangan biasanya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Saya Dimas Fadlur Rahman akan menjelaskan selanjutnya yang terdiri dari implementasi algoritma pemrograman dalam siklus pemrograman. Seperti di gambar ini, itu terdapat 1. Mendefinisikan masalah. Mendefinisikan sebuah masalah sangat penting bagi seorang programmer dalam membentuk langkah awal, yang kemudian menentukan solusi. Masalah yang sudah didefinisikan dengan benar, setelah itu programmer harus memikirkan berbagai solusi yang dapat digunakan. Yang ketiga, ada memilih algoritma. Untuk menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan, algoritma yang dipakai juga harus tepat. Yang keempat, menulis program. Setelah memilih algoritma yang dirasa telah tepat, langkah selanjutnya adalah menulis sebuah pemrograman. Yang kelima, yaitu menguji pemrograman. Menguji pemrograman yang telah dibuat adalah langkah yang penting pula saat melakukan pengujian sebuah program. Yang keenam, terdapat menulis dokumentasi. Saat membuat pemrograman, tidak sedikit programmer yang mengabaikan langkah dalam mendokumentasikan langkah-langkah yang telah dilakukan. Yang ketujuh, terdapat merawat program. Cara yang terakhir yang dilakukan setelah menulis dokumentasi adalah merawat pemrograman yang telah dibuat. Perawatan ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya Elzaman Rehan akan menjelaskan tentang materi algoritma pemrograman Python. Untuk bagian selanjutnya yaitu mengapa harus menggunakan Python. Kenapa kita harus menggunakan Python? Pertama, Python itu sangat mirip dengan bahasa komunikasi formal. Berbeda dengan pemrograman lainnya yang memerlukan input yang begitu banyak seperti C++ yang membutuhkan 3 inputan, sedangkan Python hanya membutuhkan 1 inputan. Makanya bahasa komunikasi Python sangatlah mudah dan juga formal. Seperti yang kita ketahui dalam materi bahwasanya Python itu terlihat seperti bahasa Inggris sehari-hari yang mudah sangat dipelajari. Untuk kedua,
Python itu merupakan bahasa pemrograman open source. Python itu dapat digunakan secara bebas dan gratis, baik kepentingan umum maupun kepentingan perusahaan umum maupun masyarakat lainnya. Yang ketiga itu, kenapa harus menggunakan Python? Python merupakan aplikasi yang RAD atau Rapid Application Development yang memberikan kecepatan dan kualitas yang terbaik. Dan dibantu juga oleh library-library sehingga pemrograman Python lebih cepat dan juga lebih mudah digunakan. Apakah contoh pemrograman Python yang dapat kita gunakan dalam sehari-hari? Contohnya yaitu Google, Netflix, dalam merekomendasi film-film ataupun kebutuhan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, itu adalah implementasi RAD Python dalam kehidupan kita berprograman. Yang keempat, Python mendukung berbagai sistem operasi. Di dalam pemrograman, sistem operasi terdiri dari banyak. Tetapi yang hanya saya ketahui dalam umumnya Python hanya memiliki 3, yaitu Linux, di Windows, dan penggunaan macOS. Kemudian, penggunaan pengembangan Python juga bisa dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Contohnya apa? Website dan internet. Penggunaan Python itu bisa digunakan dalam website, yaitu penggunaan server side, bagian file transfer protocol, email processing, JavaScript, token, HTML. Dan web ini sangat berguna dalam pengembangan server side untuk Python. Untuk aplikasi juga bisa digunakan dalam penggunaan GUI atau Graphic User Interface ataupun yang lainnya. Artinya penggunaan Python ini bisa diimplementasikan dalam berbagai program. Yang kedua, penggunaan Python dalam penggunaan program bisa digunakan dalam penelitian ilmiah dan numerik. Dalam riset ilmiah, itu Python sangat mempermudah pengguna, baik pembaca, pembuat, untuk menangkap semua data. Layaknya penerapan algoritma seperti KKN, Naive Bayes, Decision Tree, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu data science and big data. Seperti kita ketahui, machine learning sangat berguna dalam pengembangan industri revolusi 4.0, sehingga data science dan big data merupakan salah satu poin yang paling penting dalam pembangunan sebuah usaha, masyarakat, maupun penggunaan data dalam pemerintahan. Keempat, media pembelajaran pemrograman. Di dalam universitas, pemrograman Python merupakan pemrograman dasar yang sangat penting dalam pembangunan logika. Dibandingkan bahasa yang lain, Python merupakan bahasa yang paling mudah untuk dipelajari. Kemudian GUI. GUI itu adalah aplikasi desktop untuk desain menggunakan pemrograman Python, sehingga Python bisa berinteraksi di dalam desktop itu sendiri, aplikasi desktop maksudnya. Kemudian ada di pengembangan software lainnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian aplikasi bisnis untuk sistem informasinya. Ini sama seperti penggunaan machine learning ataupun data analis, data science yang lagi marak-maraknya sekarang. Baiklah, untuk selanjutnya penjelasan variabel dan tipe data dalam Python. Bolehkah saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel dan tipe data dalam Python? Seperti yang tertera di materi, itu sepertinya sudah jelas bahwasanya variabel itu adalah kumpulan dari data atau simpanan data. Sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Bagaimana sih pembuatan variabel dalam Python? Variabel dalam Python itu dapat dibuat dengan format seperti itu. Ya, betul. Nama, garis bawah, variabel sama dengan nilai. Ini adalah contoh sederhananya. Ini variabelku. Ini isi variabel 2 sama dengan 20. Kemudian untuk bisa melihat isi variabel, ketik kode print. Print itu adalah menghasilkan apa yang telah disampaikan variabel sebelumnya. Kemudian kita masuk ke tipe data. Bagaimana sih mengisi nilai variabel ditentukan dengan jenis datanya? Yaitu dengan cara mengetik variabelnya dengan tipe data teks, contohnya ini Elza Rehan, atau string teks, maka harus diapit dengan tanda petik. Jadi setiap string itu harus diapit dengan tanda petik untuk penggunaan teks. Kemudian angka, tidak perlu mementingkan petik, langsung saja dengan angkanya. Baiklah, setelah itu kita akan menjelaskan jenis-jenis tipe data. Jenis tipe data itu sebenarnya banyak, tapi saya ringkas saja menjadi 3, yaitu tipe data angka, teks, dan boolean. Dalam tipe angka itu salah satu contoh misalnya itu ada integer, bilangan bulat, seperti yang ditera di sini 32, 22, 12, 10, ataupun yang lainnya. Ada juga bilangan tipe data angka float,
1,3, 4,2, 22,3, artinya tipe data yang pecahan. Ini salah satu implementasi dalam pemrograman tipe data angka ke dalam Python. Seperti harga itu udah pasti bilangan bulat ya, harga integer. Untuk berat itu adalah salah satu contoh bilangan pecah, makanya dibuat tipe float. Kemudian jarak itu tipe float karena ada huruf eksponennya. Kemudian ada tipe data teks yang sebelumnya saya sudah ucapkan. Di tipe data teks udah terjelaskan bahwasannya terbagi lagi, ada char, ada string. Jadi untuk penjelasan singkat saya jelaskan bahwasanya char itu contohnya satu aja. Beberapa abjad itu merupakan char atau karakter itu merupakan char, tipe char. Kalau string kumpulan dari karakter. Kalau sudah char, sudah berkumpul dengan banyak char, maka muncullah string yang menjadikan sebuah kalimat. Contohnya kalimat ini. Penulisan tipe data harus diapit dengan tanda petik karena dia mengapit tanda teksnya. Bisa diapit dengan 1 petik, 2 petik, ataupun 3 petik. Kemudian untuk ketiga, tipe data boolean. Tipe data yang hanya memiliki 2 nilai aja, yaitu true dan false atau 0 dan 1. Salah satu implementasi sederhananya dalam data boolean yaitu true dan false itu yaitu bergerak sama dengan true. Artinya jika itu bergerak maka true atau false, mungkin dengan tergantung pilihan false atau true. Hanya 2 pilihan, 0, 1, true atau false. Yang kedua kami membuat contoh implementasi pemrograman data dalam Python. Ini salah satunya. Ini contoh program satu ini yaitu pemrograman input data nikah. Seandainya jika kita menginput data calon pengantin di bawah umur 18 tahun, maka input akan mengeluarkan umur belum mencukupi. Jika cukup, maka dia akan mengeluarkan data-data yang sudah kita input sebelumnya. Contohnya nama, alamat, umur. Hasilnya seperti ini. Jika nama sudah diinput, alamat sudah diinput, umur sudah diinput, data nikah sudah ditambahkan, maka dia akan keluar ini. Data nikah sudah ditambahkan dan keluar nama calon pengantinnya. Jika gagal, kenapa bisa gagal? Karena umur untuk menjadi pengantin itu di atas 18 tahun. Maka jika gagal, maka akan keluar maaf, umur belum mencukupi. Itu salah satu program input sederhana ya. Untuk sintaksnya ada di sini. Di sini ada sintaksnya, bisa dilihat implementasi sederhananya. Untuk kedua, saya buat dengan IRD-nya atau penggambaran sebuah permasalahannya. Pertama, seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan rekan saya bahwasannya pentingnya recycle atau life cycle RPL, rekayasa perangkat lunak dalam pembuatan program itu. Artinya pertama harus ada definisi masalah. Di sini saya membuat definisi masalahnya itu bagaimana sih menentukan nilai-nilai terbesar antara kedua angka. Sudah saya definisi masalah, bahwasanya itulah masalahnya. Yang kedua, merancang algoritmanya. Yang ketiga, kita akan mengimplementasi solusinya ke dalam Python. Dan kita menuliskan codingnya ke dalam Python, yaitu ini. Bahwasanya kita akan mencari sebuah angka. Mana yang paling besar di antara angka yang kita input, antara keduanya mana yang paling besar. Untuk codingnya ini, penggunaan if dan elif. Dan penggunaan print untuk memanggil variabelnya mana yang paling besar di antara variabel yang kita input sebelumnya. Mungkin sekian dari kami, dan saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan materi dan makalah kami dan juga membaca. Kepada Allah kami memohon ampun, dan kepada teman-teman pendengar kami mohon saran dan kritik atas kesalahan kami, dan juga kami sedang dalam masa proses pembelajaran dalam membangun makalah, membangun program apapun itu, kami sedang dalam pembelajaran. Jadi sekian dari kami. Saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih dari materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kami ucapkan Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.